Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita di pagi ini memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah supaya kita bisa bercermin dengan Al-Qur'an ini. Apalagi insya Allah seminggu lagi kita akan memperingati ibadah besar. Kalau tidak keliru tanggal 31 bulan Juli. Mudah-mudahan ini bukan sekedar acara ritual, bukan sekedar seremonial, tapi merupakan pelajaran hidup bagaimana kita bertindak
dan bertutur sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sebagai pernyataan awal tadi, saya kutip dari surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-102. Sebetulnya ayatnya sangat panjang, tapi saya akan persingkat dari 3 ayat yang tadi saya kutip. Latar peristiwa itu penting menjadi kajian kita bersama, karena ini juga menyangkut mengenai tradisi. Ini juga menyangkut mengenai kebenaran. Ini juga menyangkut mengenai pelestarian tradisi yang satu dengan yang lain boleh jadi ada kesamaan, tapi boleh jadi juga ada perbedaan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu, kita belajar melalui Al-Quran itu sendiri. Sekaligus saya bawakan dokumen-dokumen sebagai pembanding adanya tradisi-tradisi lain. Sebab kalau kita hanya tahu satu tradisi, itu akan membuat kita berkacamata kuda. Sementara kalau kita tahu pembanding-pembanding tradisi lain, kita akan melihat betapa luas tradisi itu, dan sekaligus kita bisa menjustifikasi mana yang tepat bagi kita dan mana yang sebetulnya ada masalah. Dari situlah kita mulai belajar. Saya akan membawa 3 dokumen ini. 3 dokumen ini mewakili 3 tradisi sebetulnya, dan sampai sekarang masih tetap ada. Dalam konteks ini, sebagai sebuah contoh, ini berkaitan dengan peristiwa besar yang tadi saya sebut sebagai ibadah kurban. Ibadah kurban. Tentu ibadah kurban itu ada latar. Ada latar sejarah yang terjadi di masa lampau. Bukan sekedar menyembelih kurban, binatang kurban, tapi ada peristiwa besar di balik itu semua. Saudara-saudara, ayat yang tadi saya nyatakan dalam pengantar saya kutip tadi dari surah As-Saffat, itu adalah doa yang dipanjatkan Ibrahim dengan pernyataan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Sekali lagi, ini pernyataan yang amat dahsyat dari seorang manusia yang tentu saja namanya kita sebut dalam setiap sholat kita. Rabbi habli minas sholihin. Ini bukan pernyataan sekali saja diungkapkan, bukan hanya seminggu diucapkan, bukan hanya sebulan diucapkan, bukan hanya setahun diucapkan, bukan hanya 2 tahun diucapkan, bukan hanya 10 tahun diucapkan, tapi puluhan tahun diucapkan. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, ungkapan doa itu, Rabbi habli min. Puluhan tahun berapa tepatnya beliau mendapatkan anugerah itu? Usia 86 tahun baru mendapatkannya. Makanya Allah kemudian mengatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Itulah jawaban Allah dalam rentang waktu yang panjang. 86 tahun bukan usia yang sedikit. Ini merupakan pelajaran bagaimana sosok manusia ini sangat begitu sabar untuk menanti karunia Allah Subhanahu wa taala meskipun bertaruh dengan nyawa. Dan ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Ini peristiwa dalam 3 episode. Ini episode yang ketiga. Episode yang pertama, kita belajar dalam Al-Quran juga, dia sebetulnya pernah akan kehilangan nyawa. Tetapi karena dia tidak ada rasa memiliki. Sekali lagi, karena dia tidak ada rasa memiliki, maka yang menurut manusia itu hilang, ternyata tidak hilang. Apa itu? Saat dia mendapatkan hukuman vonis harus masuk ke dalam lautan api Namrud. Dia mempertahankan
kebenaran, saya catat ya, dan seharusnya kita catat semua. Dia mempertahankan kebenaran itu bukan sesuatu yang gampang. Mempertahankan kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kebenaran itu dipegang teguh, bahkan sampai dia tidak mencintai nyawanya sendiri, tapi dia lebih mencintai kebenaran itu. Makanya ketika dia tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap nyawanya, ketika dia divonis hukuman mati, apa yang terjadi? Allah berkata, ya naru kuni dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Kita manusia umum, apalagi di zaman Ibrahim, kalau orang itu sudah divonis hukuman mati masuk ke dalam api Namrud, tidak ada satupun ummah manusia di zaman itu yang bisa memprediksi bahwa dia akan selamat. Semua berpikir dia pasti akan mati. Tapi karena cintanya Ibrahim terhadap al-haq, kebenaran, dan dia mencintai terhadap al-haq, sang pemberi kebenaran, sang pemilik nyawa, dibanding nyawanya sendiri, yang seharusnya nyawanya hilang, ternyata dikembalikan kepada Ibrahim. Artinya yang seharusnya mati, tidak jadi mati. Ini anugerah Allah terhadap seseorang yang membela kebenaran tanpa memikirkan dirinya sendiri. Egonya betul-betul sudah dileburkan. Egonya betul-betul sudah dinafikan. Dia hanya berharap pada sang kebenaran. Dia hanya berharap pada sang pemilik nyawa. Nyawanya sendiri tidak ada harganya. Siapakah kita? Siapakah manusia yang masih bertahan pada rasa kepemilikan itu? Ini nyawa, apalagi harta. Dibanding harta, lebih mulia mana antara nyawa dengan harta? Semua pasti orang tahu, lebih baik kita kehilangan harta dibanding kehilangan nyawa. Manusia yang bernalar pasti akan berkata, lebih berharga nyawa dibanding harta. Tapi kalau nyawa sudah tidak dipandang lagi bagi orang itu, nyawa sudah dipandang rendah oleh Ibrahim. Apalagi yang menjadi panutan Ibrahim kecuali hanya sang pemilik nyawa saja, karena bersandar pada kebenaran. Ini poin pertama. Ini renungan kita sebetulnya. Betapa dahsyat Allah kalau berpihak pada kebenaran. Itu poin satu, fase pertama. Fase yang kedua, ini drama yang ditampilkan dalam Al-Quran. Drama apa itu? Ibrahim bertanya kepada Tuhannya. Bertanya apa? Bertanya berkaitan kaifa tuhyil mauta. Ibrahim dalam tutur katanya menurut Quran itu luar biasa. Dia tidak berkata atuhyil mauta, tapi dia berkata kaifa tuhyil mauta. Ini secara bahasa dirasah lisaniyah, berdasarkan aspek bahasa Arab itu beda jauh maknanya. Kalau kaifa tuhyil mauta itu bermakna bagaimana proses dari sesuatu yang sudah mati menjadi hidup, bagaimana caranya. Dia ingin tahu, melihat dengan langsung. Inginnya Ibrahim seperti itu. Ketika Ibrahim berkata begitu, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam tu'min. Apakah engkau belum beriman, wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, aku sudah beriman. Litatma'inna qalbi, untuk memantapkan hatiku. Nah, ketika bicara seperti itu, Allah langsung dalam tanda kutip menggelar drama kolosal. Drama apa itu? Ibrahim diminta mengambil 4 ekor burung yang berbeda. Tapi spesiesnya tetap burung, unggas. Tapi berbeda.
Tidak tahu disebutkan dalam Al-Quran burungnya burung apa saja, tapi jenisnya unggas. Genusnya unggas. 4 ekor burung itu disuruh oleh Allah kepada Ibrahim untuk sembelih dengan tangannya sendiri, tanpa melalui perantara. Sembelihlah dengan tanganmu sendiri, potong-potong daging-dagingnya itu. Setelah dipotong, disuruh mencincang-cincang. Coba bayangkan, dipotong dengan tangannya sendiri, kemudian disuruh mencincang-cincang, kemudian tidak berhenti di situ. Disuruh, kalau kita menemukan daging yang bermacam-macam dari jenis unggas yang berbeda, ketika disuruh mencampur, kira-kira bisa bedakan ini burung apa, ini burung apa. Sangat mustahil kita bisa bedakan. Yang biasa masak di pesantren, kalau daging kambing dengan daging ayam dipotong-potong dan dicincang-cincang, kemudian dicampur, bisa bedakan mana yang daging ayam, mana yang daging kambing. Cincang-cincang sampai lembut, bisa bedakan? Sangat susah membedakan itu. Ibrahim diberi pelajaran bukan jenis mamalia dan unggas dicampur, tidak. Jenis unggasnya sama, beda burung-burungnya. Setelah itu disuruh meletakkan di 4 bukit yang berbeda, dan Ibrahim disuruh memanggil burung-burung itu, dan burung itu datang kepadanya. Jadi Ibrahim tahu langsung bahwa rumitnya dari sesuatu yang sangat mustahil itu hidup, tetapi nyatanya bisa hidup, dan itu datang kepada Ibrahim. Disitulah Ibrahim merasakan litat ma'inna qalbi, untuk memantapkan hatiku. Ini fase yang kedua. Yang pertama, dia seharusnya kehilangan nyawa dan nyawanya dikembalikan, itu pengalaman pribadi. Yang kedua, dia melihat langsung apa yang mati di hadapan dirinya disembelih oleh dirinya sendiri, dan sekarang hidup kembali. Itu pengalaman Ibrahim. Fase yang terakhir itulah yang besok akan kita peringati. Dan itu pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran rasa tidak memiliki. Rasa tidak memiliki ada pada pribadi Ibrahim. Kalau Ibrahim sudah punya pengalaman bahwa nyawanya bukan miliknya, sekarang pengalaman yang terakhir. Ibrahim diminta apa? Diminta pada ayat yang ke-100. Padahal kita tahu Ibrahim memiliki putra itu usia 86 tahun. Kondisi fisik Ibrahim dalam Al-Quran digambarkan, dia kepalanya itu sudah rambutnya memutih. Usianya sangat tua. Secara nalar manusia umum, sangat tidak mungkin dia punya keturunan. Sebetulnya, menurut ukuran manusia, adalah keturunan yang merupakan hadiah besar bagi Ibrahim, dan tidak mungkin Ibrahim punya keturunan lagi selain itu. Berarti, mana yang lebih berharga? Diri Ibrahim, harta Ibrahim, atau keturunan Ibrahim yang disebutkan di sini? Kacamata manusia umum, apapun kita, saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Waktu saya masih muda, belum punya pasangan hidup. Itu pasti apa yang sudah saya peroleh, dalam tanda kutip, harta saya cintai. Itu pasti pengalaman manusia. Tapi ketika sudah beristri, yang amat dicintai bukan harta, tetapi pasangan hidup kita, istri kita. Kalau istri kita sakit, kita lebih baik kehilangan harta kita dan istri kita sembuh. Yang kita korbankan harta kita, asal istri kita sembuh. Berarti cinta kita kepada istri melebihi harta kita. Ini manusiawi. Yang ketiga, kalau kita punya keturunan, apalagi anak pertama, mana yang lebih kita cintai? Harta kita, atau istri kita, atau anak kita? Semua pasti jawab, anak kita. Masalahnya di sini kan belum banyak yang menikah. Yang sudah menikah pasti bisa menjawab, iya betul. Anak itu lebih dicintai dibanding istri dan dibanding harta. Dan itu pengalaman pribadi saya juga begitu. Istri itu nomor 2 dibanding
anak saya. Anak saya nomor satu kalau dalam konteks keluarga. Harta itu nomor tiga. Itu fakta real. Pengalaman begini juga dirasakan oleh manusia yang bernama Ibrahim. Apalagi ini anak pertama. Dan menurut nalarnya tidak mungkin akan dapat putra lagi. Berarti ini sandaran dari Ibrahim. Tetapi apa yang diberikan di masa hidup yang paling puncak, yang mendekati kematian, justru diminta kembali. Siapa yang meminta? Allah yang memintanya. Makanya ketika dibicarakan dengan pernyataan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, maka tatkala anak itu setelah dewasa, qala, Ibrahim berkata kepada sang putra itu, ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Karena begitu besar cinta Ibrahim kepada sang putra. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma'adha tara. Wahai anakku yang amat aku cintai, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Artinya apa? Tidak ada rasa menguasai. Tidak ada rasa untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Seorang manusia yang betul, dia akan mengajak untuk berkomunikasi. Dia akan mengajak untuk mencari solusi. Bukan melakukan demi kekuasaannya. Itulah Ibrahim. Dan kita pasti bisa merenung. Melalui ayat ini kita pun bisa belajar. Sosok yang bisa kita jadikan contoh adalah orang yang mau mengajak kita untuk bukan dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya, dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Itulah Ibrahim. Makanya dia berkata, qala ya bunayya. Dengan panggilan kecintaan, bukan dengan panggilan penuh kebencian ataupun demi kekuasaan. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Sesungguhnya aku bermimpi engkau untuk apa? Menyembelih engkau. Aku bermimpi untuk menyembelih engkau. Maka jawaban sang putra sungguh luar biasa. Karena apa? Karena ada kedekatan. Karena yang pertama kali mendekat bukan anaknya, tapi yang mendekat adalah sang bapa kepada anaknya. Yang mendekat adalah sang guru kepada santrinya. Bukan santrinya dulu yang mendekat kepada bapaknya. Ini model parenting zaman sekarang. Model parenting zaman sekarang itu harus ada teladan. Teladan itu dari siapa? Dari orang tua. Orang tua itu yang harus mengungkapkan rasa cinta, pendekatan, komunikasi kepada yang muda. Begitu juga yang dipaparkan dalam Quran ini. Jadi kalau saya ambil contoh saya misalnya, saya sebagai orang tua itu kasar kepada anak saya, maka mustahil ada hubungan cinta. Apalagi saya otoriter kepada anak saya. Sebagai saya punya hak apapun, karena anak saya yang melahirkan adalah istri saya, bukan saya yang melahirkan. Istri saya yang melahirkan, tapi otoritasnya ada pada diri saya. Dan itu sebagai manusia wajar seharusnya dalam tanda kutip. Tetapi itu tidak betul, itu tidak benar. Makanya dia harus memanggil rasa cinta kepada anaknya. Baru nanti anak itu memanggil dengan rasa cinta. Bukan sebagai Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Maka sang anak kemudian membalas dengan ungkapan apa? Qala ya abati. Bukan ya abi dalam Quran. Kalau abi, apa abi? Bapakku. Tapi kalau ya wahai bapakku yang amat aku cintai. Ini contoh sederhana. Tapi ini melampaui batas-batas bagaimana hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan muridnya, antara
siapa yang memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan. Seorang anak tidak memiliki kekuasaan. Seorang ayah memiliki kekuasaan. Tapi betapa besar kasih seorang ayah kepada sang anak, maka dia memanggil dengan cinta itu. Maka ketika sang ayah hanya meminta satu, inni adzbahuka fandur mada tara, aku menyembelih engkau, bermimpi menyembelih engkau, itu kan permintaan satu saja. Jawaban sang anak justru melebihi dari yang satu. Apa itu? Qala ya abatif al ma tu'mar. Kalau Indonesianya, wahai Aba yang aku cintai, jangankan menyembelih aku. Apapun perintah Allah kepadamu, apapun, lakukan kepadaku. Artinya apa? Ibrahim minta kepada sang anak hanya satu, jawaban sang anak lebih dari satu. Ini hubungan yang sangat indah dalam Quran ini. Singkatnya, ini pelajaran hidup. Bagaimana membuat relasi antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Antara orang tua dengan anaknya. Antara sang guru dengan santrinya. Ini adalah relasi yang perlu disosialisasikan kepada siapapun. Asal kita bernalar sesuai dengan Quran. Nah, ini satu contoh apa yang termaktub dalam Al-Quran. Singkatnya ketika bicara mengenai fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim bighulam, dengan ghulam. Ghulam itu sebetulnya status. Statusnya sebagai anak. Tidak disebutkan namanya di sini. Tidak disebutkan namanya. Ya. Jadi hanya disebutkan statusnya tanpa disebutkan namanya. Kemudian baru yang disebutkan statusnya tanpa menyebut siapa namanya, kemudian disuruh disembelih. Pada ayat yang ke-112 kemudian Allah berkata, "Fabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas shalihin." Fabasyarnahu bi Ishaqa. Yang awal sebelumnya tadi ini wabasyarnahu bi Ishaqa. Yang awal sebelumnya tadi fabasyarnahu bi ghulam. Apa bedanya? Yang awal itu disebutkan statusnya tanpa menyebut nama, bi ghulam. Yang kemudian disebut bi Ishaqa, menyebut nama tanpa disebut statusnya. Ini gaya bahasa Quran begitu. Jadi saya ulangi lagi, tadi nanti tolong dibuka di Quran, dipelajari lagi. Yang awal disebutkan bighulam, disebutkan statusnya tanpa menyebut nama. Yang akhir disebutkan bi Ishaqa, disebutkan nama tanpa disebutkan statusnya. Masalahnya ini merujuk pada satu orang atau dua orang. Ini merujuk pada dua orang. Dua sosok. Sosok yang pertama disebutkan statusnya tanpa disebutkan nama. Itulah sang putra yang dikorbankan. Setelah peristiwa itu baru Ibrahim mendapatkan anugerah lagi. Kelebihan yang lebih-lebih lagi. Dapat putra lagi yang disebut Ishak. Disebutkan namanya tanpa disebutkan statusnya. Kesimpulannya melalui Quran ini, anak yang dikorbankan itu adalah anak sebelum Ishak. Siapakah anak sebelum Ishak? Siapakah namanya? Diwakili dengan ayat yang disebut fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan Ibrahim anak yang halim, Ismail. Anak yang sebelum Ishak, namanya Ismail. Sebagaimana doa Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak yang salih. Doa itu didengar. Setelah didengar, menambatkan makna doa itu pada nama sang putra yang akan dijadikan. Namanya Ismail. Artinya apa? Allah telah mendengar. Berarti ada sinkronisasi. Jadi menurut Quran kesimpulannya, yang dikorbankan itu adalah Ismail.
kemudian setelah peristiwa korban, barulah lahir seorang putra yang kedua yang bernama Ishak. Ini tradisi di dalam Quran. Satu tradisi dalam Quran. Nah, sekarang, adakah tradisi lain yang bercerita mengenai inti cerita yang sama, tapi agak beda? Ada. Ini contohnya. Ini satu tradisi lain. Bicara mengenai peristiwa kurban. Iya, peristiwa kurban. Tetapi ini bukan dari kita, ini tradisi dari agama Yahudi. Ini kitabnya langsung. Kalau penasaran nanti bisa melihat langsung di sini. Saya akan tunjukkan. Dan kebetulan saya bawakan terjemahannya dalam bahasa Madura. Nanti bisa lihat sendiri, ya. Nah, coba kita lihat yang versi bahasa aslinya, ya, yang bahasa aslinya. Peristiwa ini yang disebut sebagai kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu berarti kitab Taurat. Nevi'im itu artinya kitab Nabi. Ketuvim itu artinya kitab-kitab. Kitab Mazmur, Zabur, masuk kategori itu. Ini kitab agama Yahudi sampai sekarang masih dipakai dan diimani. Apa yang termaktub di sini? Ada pernyataan begini. Weyomer. Sebentar. Pasal 22 ya. Nah ini. Weyomer kahana et binha et yechideha asher ahafta welechlecha el eretz hamoria. Ini bahasa Ibraninya. Oh, terjemahan bahasa Madura aja nanti. Jadi disebutkan Weyomer. Nah, Weyomer itu artinya dan dia Allah berfirman. Ya, kalau bahasa Indonesia begitu. Weyomer dan dia Allah berfirman. Kahana, ambillah et binha, anakmu. Bin bahasa Arabnya apa? Anak laki-laki. Bukan anak perempuan. Et binha, anakmu laki-laki. Et yechideha, yang satu-satunya. Coba. Jadi ambillah wahai Ibrahim, anakmu yang satu-satunya, asher ahafta, yang amat engkau cintai. Kalau bahasa Arabnya alladzi tuhibbuhu, yang amat engkau cintai. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, tradisi Quran, anak yang dijadikan korban itu anak laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Disebutkan dalam Quran anak laki-laki. Di dalam kitab ini yang tradisi lain juga anak laki-laki. Dalam Quran anak laki-laki yang akan dijadikan korban disapa oleh Ibrahim dengan ungkapan ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Tradisi ini yang tradisi Yahudi juga menyebutkan asher ahafta, yang amat engkau cintai. Sama atau beda? Sama. Ini catatan, sama. Anaknya laki-laki, anak yang dijadikan korban itu anak laki-laki dan amat dicintai. Cuma bedanya di sini apa? Bedanya adalah et binha et yachideha asher ahafta et Yitzhak. Et Yitzhak, yakni Ishak. Kalau menurut kitab ini Ishak. Kalau menurut Quran Ismail. Beda atau sama? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa sama? Karena asalnya merujuk pada sesepuh yang sama. Siapakah sesepuh yang dimaksud? Ibrahim. Ibrahim sesepuh di sini. Tapi ketika itu turun ke bawah, ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang beda. Satu merujuk pada Ismail, satu merujuk pada Ishak. Mana yang betul? Hati kita yang bisa jawab. Hati kita yang bisa jawab. Jadi disebutkan Ishak walekhlaha el-eretz hamoria. Jadikan itu sebagai korban di Bukit Moria. Ini ayatnya panjang sebetulnya, tapi saya izinkan saya untuk membacanya dalam versi yang bahasa Madura itu. Nah, ini ada kitab suci, tapi ini sebetulnya terjemahan dari kitab ini, sekaligus ini kitab
dari saudara kita tradisi dari Nasrani. Ada kesamaan sebetulnya. Jadi kalau di sini saya bacakan yang versi panjangnya. Itu termaktub dalam kitab yang namanya Alkitab dalam Besemedur. Ada kitab Kejadian. Nah, pasal 22. Tadi itu yang bahasa Ibraninya. Ini yang terjemahannya. Ayatnya begini ya. Kalau misalnya ada yang keliru, tolong dimaafkan karena saya nggak paham. Paham sedikit-sedikit. Tak sapa abid dari jeriya Allah nyoba Ibrahim. Ibrahim edikane, betul? Engki. Ibrahim edikane. Ibrahim debukna. Saud da Ibrahim kaadin tok Guste. Allah adebu kasabana entar kata namoria. Giba Ishak anak nabana saya perak setong rawa. Saya talebet kasa bi bakna. Anak nabana jeria gebe korban oberen menangkator ator kasengko. Kira-kira paham ya? Nah, jadi siapa anak yang dijadikan korban di sini? Ishak. Ishak itu sesetong rawa berarti anak yang satu-satunya. Berarti yang disuruh dijadikan kurban oleh Allah kepada Ibrahim adalah anak laki-laki. Ya, anak itu namanya adalah Ishak. Tapi disebutkan anak satu-satunya. Kira-kira ada sesuatu masalah nggak di sini? Bukankah anak satu-satunya itu seharusnya anak yang pertama, bukan anak yang kedua? Kalau Quran menyebut Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishak. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa waktu sudah tua, yakni Ibrahim dan Ishak. Nama yang muncul pertama siapa? Ismail. Baru yang kedua Ishak. Berarti anak yang pertama, anak yang tunggal yang pertama adalah Ismail, baru kemudian Ishak. Quran menyebut begitu. Sementara di sini anak yang tunggal satu-satunya disebut Ishak. Itu poin yang harus kita renungkan. Jadi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya. Anak itu bernama Ishak. Ayat itu berlanjut, tapi saya nggak langsung potong kompas ayat yang ke-6. Setelah Ishak itu dibawa ke tempat yang disuruh Allah untuk mengadakan ibadah kurban, Ishak bertanya begini, kajuna bi Ibrahim epapekol ka Ishak. Paham ya? Kajuna bi Ibrahim epapekol ka Ishak. Dineng salera nadibi abak taleding bin ben marde. Betul? Ben marde. Sekadua pas alomampa asareng cakna Ishak pa saud Ibrahim apa nak? Ishak katanya kaju ben mardena ampon beda kaamma buduna dumpena seeba dia korban. Jadi kemudian saud Ibrahim Allah dibi senya dia akibu dukna dumpena jeriya. Kira-kira kita bisa bernalar melalui ini. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih domba, ambi, atau anaknya Ibrahim. Yang disuruh sembelih siapa? Anaknya Ibrahim. Tapi ketika Ishak bertanya kajuna bi merdana bed kemada mbitna, berarti Ishak tahu kalau dia dijadikan kurban. Ishak tahu kalau dia dijadikan kurban? Tidak tahu. Makanya dia bertanya kemma mbitna, berarti dia tidak tahu kalau dia dijadikan kurban. Berarti ada masalah kan? Paham ya? Inilah
cara kita mendeteksi sesuatu. Tradisi bisa beragam. Tetapi kalau tradisi itu sudah menyimpang, kita akan bisa mendeteksi sendiri. Mana yang betul, mana yang tidak, mana yang menyimpang. Sama seperti saya berkata begini, Pak Timbul, pergilah ke arah selatan, yakni ke Lamongan. Kira-kira Pak Timbul paham nggak dengan maksud saya? Pak Timbul, pergilah ke arah selatan, yakni ke Lamongan. Pak Timbul pasti mengatakan, ini seharusnya kalau ke selatan, itu ke arah mana? Ke Laut Selatan. Ya. Kalau Lamongan itu kan ke arah utara. Tapi perintahnya menunjuk kota Lamongan. Berarti kan tidak nyambung. Di sini yang disuruh perintah, ambillah anakmu yang satu-satunya, yakni Ishak. Kira-kira nyambung nggak di sini? Nggak nyambung. Makanya ketika sesuatu tradisi tidak nyambung, nanti akan timbul masalah lagi. Ishak tidak tahu kalau dia dijadikan korban. Makanya bertanya, ini pisau dan kayunya ada, dombanya mana? Berarti dia tidak tahu kalau dia dijadikan korban. Sebagai orang luar, kita kalau sebagai orang luar tidak ikut mana-mana misalnya, akan bisa tahu mana yang tradisi yang lurus dan mana tradisi yang bengkok. Tahu maksud saya? Di antara tiga ini akan bisa tahu. Disitulah kita belajar untuk menganalisa, untuk berpikir. Kita diberikan Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Akan bisa melihat di mana kebenaran itu. Jadi saudara-saudara, ini bukan hanya berkaitan dengan peristiwa kurban seremonial. Kalau menyembelih binatang sesuai dengan syariah Islam harus menghadap kiblat, sudah biasa. Dan itu memang harus. Tetapi kalau hanya dimaknai begitu, kita tidak melihat latar seperti yang tadi saya uraikan, kita akan terjebak hidup tanpa makna. Padahal semua yang diceritakan dalam Al-Quran itu punya makna, punya pesan yang melintas batas generasi, melintas batas zaman, melintas batas suku dan bangsa. Coba bayangkan, ini kan dari tradisi Ismail, tradisi bangsa Arab. Ini dari tradisi bangsa Yahudi. Dan Allah sendiri sudah mengatakan kalau orang Yahudi itu seperti apa. Makanya kalau ada sesuatu yang bengkok-bengkok seperti ini, kita bisa mendeteksi bahwa apa yang dikatakan Quran itu betul-betul nyata. Jadi bukan semata-mata hanya merupakan tuduhan, tapi fakta real sampai sekarang masih kita bisa baca. Bahkan dalam terjemahan bahasa Madura pun kita bisa mendeteksi. Ini letinga bede, martina bede. Kamu ambikna. Berarti dia tidak tahu kalau dia dijadikan kurban. Ada sesuatu masalah di sini. Apalagi di sini, saudara-saudara, kalau menurut Quran tadi itu yang di dalam ayat yang tadi saya baca, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Yang disebutkan pertama adalah Ismail dan Ishak. Di sini ada sesuatu yang sama, tapi sekaligus ada sesuatu yang tidak sama. Apa itu? Misalnya, di sini dikatakan begini. Ibrahim keagungan putra lalake kedua. Ia jeria Ishak bin Ismail. Berarti yang disebut pertama siapa? Ishak. Yang kedua Ismail. Kalau Quran Ismail, Ishak. Ada apa? Menurut kacamata kasar, kan sama-sama disebut Ishak, kan sama-sama disebut Ismail, kan sama-sama disebut nama Ibrahim, tapi urut-urutannya kan beda. Kenapa urut-urutannya beda? Ada pesan apa di balik urutan yang beda itu? Apa bedanya? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Kalau seandainya ayat itu diganti misalnya, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ishaq wa Ismail. Kira-kira betul atau salah? Hah? Kalau secara urutan salah.
Tapi secara makna kandungan ayat itu sama. Sama. Tapi secara urutan beda. Kenapa urutan beda? Itu jadi masalah. Karena memang ada satu tradisi yang terjaga. Yang satu ada tradisi yang sengaja diubah. Kalau di sini disebutkan Ibrahim keagungan putra lalaki, kedua ia jeria Ishak dan Ismail. Ishak dulu yang disebut, baru kemudian Ismail. Ada masalah seharusnya. Nah, disitulah kita diajar oleh Quran untuk mendeteksi itu sampai hal yang paling sederhana. Apa sih bedanya ini diletakkan di sini, yang ini diletakkan di sini? Apa bedanya? Atau saya balik, ini saya letakkan di sini, yang gelas saya letakkan di sini. Apa bedanya? Toh sama-sama air, tapi letaknya beda. Apakah letak beda itu mengurangi substansi? Ya, pasti. Karena ada sesuatu yang terjaga, ada sesuatu yang ternoda. Nah, kita diajarkan oleh Al-Quran. Makanya saudara-saudara, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi sekarang ini kan fakta real Quran ada. Ini kitab lain pun ada seperti ini. Ya harus kita terima apa adanya. Oh ya, ada beda. Tapi sekaligus kita bisa memilih dan memilah. Sekali lagi, bisa memilih dan memilah. Tapi memilah dan memilih harus pilihan yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada paksaan di sini. Mau milih, mau memilah dengan cara apapun, bisa jadi nanti hasilnya beda. Tidak masalah. Tapi yang penting harus bertanggung jawab. Itu yang tidak mengingkari hati nurani. Jadi mulai sekarang kita mulai mengakrabkan diri dengan membaca Al-Quran dengan makna yang betul-betul bukan sekedar yang tersurat, tetapi sesuatu yang tersirat. Dan sekali lagi, ini nanti ujung-ujungnya juga sampai ke akhir zaman. Nanti suatu saat saya akan bicara. Kenapa yang satu kok meletakkan urutan Ismail, kemudian Ishak, yang satunya lagi Ishak, baru kemudian Ismail. Karena begini, nanti ujung-ujungnya, yang akhir zaman itu harus dari benihnya siapa? Benihnya Ismail atau benihnya Ishak? Di situ nanti kuncinya. Jadi rembetannya sampai ke situ. Nanti suatu saat saya bicara. Dari konsep dasar begini sudah mulai dipersoalkan. Ishak dulu atau Ismail? Atau Ismail dulu baru Ishak? Nanti rembetannya ke akhir. Makanya ini bukan soal siapa yang dikorban, bukan sekedar korban, tapi siapa yang dikorbankan. Kalau kita disuguhi dengan pernyataan data seperti ini, menurut kita yang dikorbankan pasti Ismail. Menurut yang bukan kita, yang dikorbankan adalah Ishak. Sebagai seorang akademisi, tidak mungkin dua-duanya itu betul. Salah satu pasti keliru dan salah satu pasti betul. Tidak mungkin dua-duanya betul, tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti salah satu ada yang betul, salah satu ada yang keliru. Tidak mungkin. Nah, apa motif di balik itu semua? Nah, disitulah nanti akan terjadi. Makanya sampai hari ini, orang Yahudi kalau melihat Ismail itu urutan yang marginal. Makanya dia lebih konsentrasi ke Ishak. Padahal kita tahu, Ishak dan Ismail itu rujukannya kepada Ibrahim. Sesepuh yang sama. Bayangkan. Ini akan terulang pada zaman-zaman berikutnya. Ila yaumil qiyamah akan terulang. Tidak akan pernah selesai. Terus berulang. Tapi kita diajarkan dengan panduan Quran. Dengan panduan Quran. Makanya Al-Quran itu sebagai hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya kalau kita selalu membaca Quran, selalu menjadikan Quran sebagai panduan untuk membaca zaman,
membaca peristiwa-peristiwa. Saya kira itu pelajaran, bukan hanya untuk kita sebagai muslim, tapi untuk non-muslim pun juga banyak belajar. Contohnya apa? Pernah tahu mengenai kisah Mahabharata? Mahabharata itu kitab agama Hindu, itu ada macam-macam. Kalau kita kan ada Quran, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Tirmidzi dan lain-lain ya. Itu contoh. Kalau Hindu ada juga model seperti itu. Apa itu? Yang disejajarkan dengan Quran itu misalnya kitab Rig Weda, Yajur Weda, Samaweda, Atharva Veda. Yang disejajarkan dengan hadis-hadis itu misalnya Srimad Bhagavatam Purana, Agni Purana, Yajur Purana, kemudian ada misalnya kitab Itihasa, salah satunya adalah Mahabharata dan Ramayana. Peristiwa besar apa di zaman itu yang melibatkan keluarga besar yang disebut keluarga Bharata? Terjadi apa? Perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa itu keluarga besar dari Mahabharata. Dan di dalam sejarah itu membuktikan orang-orang Hindu belajar dari peristiwa itu. Sesuatu ada yang sama, tapi sesuatu ada yang berbeda, itu wajar. Tetapi di mana Krishna berpihak? Krishna akan berpihak kepada Pandawa. Berpihak kepada Pandawa. Kenapa? Representasi Krishna adalah representasi kebenaran. Makanya sering kalimat Krishna itu saya ulang ketika dia bersabda kepada salah seorang Pandawa. Pandawa itu ada 5. Makanya Pandawa. Kalau di Jawa namanya Pendowo. Pendowo 5. Ya kan? Siapa itu? Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Bimo. Aslinya tidak begitu namanya. Aslinya itu Yudhisthira, Arjun, Nakul, Sahadev, dan Bhim. Bhim, karena orang Jawa susah mengatakan Bhim, jadi Bimo. Yudhisthira menjadi Yudhistira. Apa yang dikatakan Krishna kepada Arjuna, itu kan dia kalimatnya sangat sempurna itu. Yada yada hedarmasya glanir bhavati Bharata. Nah, disebutkan keluarga Bharata. Jadi yang berhak menyandang keluarga Bharata itu ya Arjun. Arjun salah satu dari Pandawa itu. Glanir bhavati Bharata abhyutanam adarmasya tadatmanam srjamiyaham partranaya sadunam vanasaya chadaskritam dharma samstapanarthaya sambawami yoge. Ringkasnya kalimat Krishna itu kepada Arjuna, bila kejahatan itu merajalela, ketidakbenaran itu begitu besar mempengaruhi umat, maka aku saksikan, wahai keluarga Bharata, aku akan melindungi orang-orang benar, sadunam, dan akan menghancurkan kebatilan. Dan aku akan senantiasa turun dari masa ke masa. Nah itu, berarti peristiwa itu akan berulang, dan berulang. Dan kita tahu, sosok Yudhisthira itu memang sangat begitu lugu. Tahu lugu? Dia bicara benar, saking lugunya kadang dimanfaatkan orang. Itu Yudhisthira. Ini Pak Timbul mesti tahu tokoh-tokoh Bima itu kayak apa karakternya. Arjun kayak apa karakternya. Yudhisthira itu tidak mengalami kematian. Kalau Yudhisthira. Kalau Arjun mengalami kematian, langsung naik surga. Bhim juga begitu. Digambarkan 4 saudara ini mengalami kematian dulu baru masuk surga. Tapi Yudhisthira tanpa melalui kematian, dia langsung naik ke surga dengan kereta Indra. Itu menurut versi Hindu. Pelajaran apa? Sosok Yudhisthira itu aneh. Lugu, saking lugunya dimanfaatkan oleh keluarga Kurawa itu untuk kepentingan dirinya. Tapi Krishna berpihak kepada siapa? Keluarga Kurawa? La, Pandawa. Sejarah masa lalu. Quran juga begitu, ketika bicara mengenai kebenaran mana yang terjadi dalam keluarga Ibrahim, juga akan terjadi pemilahan dan pemilihan. Jadi ini pelajaran kita semua. Dan saya pun membaca zaman itu ya dengan Quran ini. Apa yang diajarkan oleh Syekh Imran itu betul-betul membuat kita ini mulai harus kembali pada Quran.
membaca itu dengan Quran itu akan lihat semua fenomena. Itu ibarat traffic light. Kapan hijau, kapan merah, kapan kuning, kita bisa melihat itu. Makanya saya hanya minta berpesanlah sedikit kepada saudara-saudara yang tentu saja akrab dengan Quran. Pelajari Quran itu sebaik-baiknya. Kita akan menemukan benang-benang merah itu. Jadi yang kita jadikan panutan ya Quran. Nanti kalau ada orang yang menyimpang dari Quran, akan bisa kelihatan. Oh, ini agak menyimpang, ini tidak. Itu akan bisa lihat. Dan kita tidak akan digerus dengan zaman ini. Sekarang ini sudah mulai masanya orang memanfaatkan agama untuk kepentingan yang sebetulnya sifatnya dalam tanda kutip duniawi. Di mana-mana. Sekarang aja kita bingung mengenai apa yang terjadi mengenai Hagia Sophia. Itu betul ataukah tidak? Karena agama dijadikan kendaraan. Sehingga kita susah membedakan mana yang betul, mana yang tidak. Kalau kita memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan yang lain-lain, kita dianggap aneh. Sehingga yang betul dianggap tidak betul, yang tidak betul dianggap betul. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar mengenai itu. Barangkali ini manfaat untuk saudara-saudara. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ada? Pak Timbul mau tanya? Ada? Tidak usah sungkan tanya, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang saya omongkan ngerti ya? Saya khawatir nggak ngerti, bukan ngerti. Tapi minimal bahasa Jawa, Maduranya ngerti tadi ya. Oh, ternyata ada sesuatu yang beda. Baik, mudah-mudahan ini menjadi pemandu kita semua dan menjadi berkah dalam hidup ini untuk menjadikan Quran sebagai cara hidup kita melihat sesuatu fenomena yang terjadi. Dan saya kira ini menjadi pelajaran bagus untuk menata hidup apalagi yang masih muda-muda ini. Ini saya harap Pondok Al-Wafa itu generasi-generasi muda ini semakin bisa menyiasati zaman. Jadi jangan sampai tergerus oleh zaman, jangan sampai diwarnai oleh zaman, tapi harus mewarnai zaman. Ini adalah cita-cita besar. Maksud saya, pondok ini adalah pondok tua, pondok yang senior. Jadi pasti harus menghasilkan karya-karya besar, orang-orang besar. Dan itu harus ada regenerasi dari generasi ke generasi. Kita bayangkan sosok Ibrahim punya generasi yang berkelanjutan itu, satu dengan yang lain saling sambung menyambung menjadi satu. Sampai pada akhirnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan itulah yang menjadi cara pandang kita. Memang kita bukan Nabi, kita bukan orang-orang yang pilihan dalam Quran, dalam arti Nabi ataupun Rasul. Tapi kita paling tidak berjalan di jalan kenabian. Kita nggak mungkin jadi Nabi, tapi berjalan di jalan kenabian. Itu cita-cita kita bersama. Kalau berjalan di jalan kenabian, yang kita jadikan acuan cara bernalar kita, ya nabi-nabi yang ada diceritakan dalam Quran. Salah satu contohnya Ibrahim dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan itu menjadi berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.